Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Mulai semenjak kita di dalam kandungan ibunda kita sampai pada saat sekarang ini kita dapat merasakan keindahannya dunia, keindahannya Islam. Semua itu berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, Dewan Hakim yang bijaksana. Dan tidak lupa pula selawat berbingkaikan salam. Mari sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya perjuangan beliau demi kita, bahwa dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan, beliau memperjuangkan sampai kita merasakan keindahannya Islam pada saat sekarang ini. Patutlah bagi kita hambanya, umatnya, untuk selalu mengucapkan selawat kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaat beliau. Kaum muslimin wal muslimat, Dewan Hakim yang bijaksana, pada siang yang berbahagia ini, pada waktu yang pendek ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Peran Milenial Terhadap Cinta Tanah Air. Kaum muslimin wal muslimat, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, berbicara masalah peran milenial terhadap cinta tanah air. Kaum muslimin, ada dua poin penting yang perlu kita ketahui. Ada dua poin penting yang perlu kita kaji lebih dalam. Yang mana keduanya yaitu, yang pertama adalah peran milenial atau peran pemuda. Yang keduanya adalah poin cinta tanah air. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, berbicara masalah milenial ataupun pemuda, ada sebuah pepatah mengatakan, subbanul yaum ar-rijalun ghaddan. Pemuda pada hari ini, pemuda pada masa ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Apa maksudnya kaum muslimin yang berbahagia? Bahwa di dalam diri pemuda, bahwa di dalam jiwanya milenial pada saat sekarang ini tertumpang amanah yang sangat besar. Apa amanah yang ditumpang oleh seorang pemuda? Bahwa di sana dijelaskan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bahwa ada amanah sebagai seorang pemimpin di masa yang akan datang. Sekarang pertanyaannya kaum muslimin yang berbahagia, pemuda yang seperti apa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang? Ini suatu tanda besar di dalam kehidupan kita. Kita lihat pada saat sekarang ini, hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
Kita layangkan pandangan jauh dan kita nyatakan pandangan dekat. Coba kita lihat sekarang ini, bukan hanya di negeri orang, bukan hanya di negara sebelah, bahkan sekarang di negeri kita, bahkan sekarang di lingkungan kita, bahkan ada juga keluarga kita saat sekarang ini. Pemuda dan pemudi kita khususnya sudah banyak yang terjerumus kepada jalan-jalan yang tidak benar. Banyak pemuda pada saat sekarang ini yang sudah salah jalurnya, tidak benar jalannya. Apakah pemuda seperti ini yang diharapkan oleh bangsa pada masa yang akan datangnya? Tentu tidak, kaum muslimin. Jadi pemuda seperti apa yang diharapkan oleh bangsa kita? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda kita pada saat sekarang ini? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita selaku pemuda dan pemudi bangsa kita ini yang dititipkan suatu amanah yang sangat besar. Kita bawakan di dalam diri kita bahwa kita selaku seorang pemuda, kita sedang menumpang amanah untuk bangsa kita sebagai penerus nantinya di masa yang akan datang. Kalau pemuda kita sudah jauh jalannya meleset, kalau pemuda kita sudah salah jalannya, mau jadi apa anak bangsa kita? Mau jadi apa bangsa kita 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depannya? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, yaitu cinta kepada tanah air. Berbicara masalah tanah air, tentu kita berbicara di mana tempat kita berada, di mana kita berdiri, di mana kita dilahirkan. Sebagaimana Kiai Hasyim Asy'ari berkata, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Begitu beliau menggambarkan apa arti konteks yang disampaikan oleh beliau, karena di sana sangat dituntut khususnya bagi pemuda kita bahwa kita perlu cinta kepada tanah air kita sendiri. Dapat kita kaitkan kaum muslimin dewan hakim yang bijaksana. Makanya untuk itu intinya yang dapat kita ambil yaitu seorang pemuda sangat dituntut untuk lebih mempelajari lebih dalam lagi, lebih menanamkan rasa cintanya kepada tanah air, menambah rasa keimanan di dalam dirinya, supaya ia tidak melenceng, supaya ia tidak salah jalan dalam mencintai tanah air kita. Hadirin kaum muslimin, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Untuk itu, selagi banyak kita temukan di lingkungan kita, di daerah kita masing-masing, bahkan itu pun keluarga kita sendiri, mari sama-sama kita rangkul kembali pemuda dan pemudi kita khususnya yang mungkin selama ini mereka telah salah jalannya, yang mungkin selama ini mereka telah melenceng dari jalur yang telah ditentukan. Sekarang mari kita rangkul kembali, tanamkan rasa-rasa pendidikan, tanamkan rasa keimanan, tanamkan rasa ketakwaan, dan tanamkan rasa percaya diri di dalam diri mereka. Sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa di dalam diri seorang pemuda telah ditumpahkan suatu amanah sebagai penerus bangsa kita ke depannya, agar mereka lebih giat lagi untuk menanamkan, membekali diri mereka dengan pendidikan, dengan ajaran-ajaran Islam, supaya di masa yang akan datang pemuda seperti inilah yang dapat kita harapkan untuk penerus bangsa kita. Hadirin yang berbahagia,
Apa kiat yang harus kita berikan kepada pemuda kita supaya ia tidak melenceng dari jalannya? Apa kiat yang harus kita berikan kepada pemuda dan pemudi kita khususnya supaya ia tidak salah jalannya? Supaya apa yang diharapkan oleh bangsa, supaya apa amanah yang ditumpangkan ke dalam dirinya bisa tercapai di masa yang akan datang, hendaknya kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama, rangkul kembali pemuda-pemuda kita. Rangkul kembali pemudi-pemudi kita yang mungkin selama ini ia salah jalan. Tanamkan kembali rasa-rasa keimanan, rasa kepemilikan, rasa jiwa, rasa cinta tanah air dalam diri mereka. Sampaikan sejarah-sejarah perjuangan pahlawan kita kepada mereka agar ia tahu bahwa begitu susahnya, begitu payahnya memperjuangkan bangsa ini seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, supaya bisa mereka merasakan, supaya bisa mereka merasakan dan ada rasa tanggung jawab di dalam diri mereka untuk mencintai tanah air ini, untuk menjaga dan merawat apa yang ada di dalam bangsa kita ini, supaya bangsa kita ini di masa yang akan tidak menjadi amburadul, supaya di masa yang akan datang bangsa kita ini tidak bisa pecah. Intinya ada di tangan pemuda kita. Jikalau pemuda kita sudah benar jalannya, jikalau pemuda kita sudah betul jalannya, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sesuai aturan-aturan yang diinginkan oleh bangsa ini, insya Allah 10, 20, 30 tahun ke depan bangsa kita akan lebih jaya daripada saat sekarang ini. Hadirin, intinya apa? Tanamkan rasa kesadaran diri di dalam diri pemuda dan kita semua, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, agar kita bisa nantinya di masa yang akan datang membawa bangsa kita kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, karena keterbatasan waktu kita pada siang kali ini, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, bahwa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Unzur maqala wala tanzur mangqala, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.